Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Farid Shalendra Aliyu, NPM 0441192224 di di kelas Humas 3. Di sini saya akan mempresentasikan UAS metode kualitatif saya dengan judul Peran Humas Pemerintah dalam Mensosialisasikan Fasilitas Umum di Kabupaten Bogor. Langsung aja. Yang pertama, fenomena. Banyak fasilitas umum yang sudah dikembangkan oleh pemerintahan Kabupaten Bogor. Banyak juga yang tidak diketahui oleh masyarakat. Seperti yang kita ketahui, fasilitas umum ialah fasilitas yang bisa dikenakan oleh berbagai pihak. Oleh karena itu, bagaimana peran Humas pemerintah Kabupaten Bogor dalam mensosialisasikan fasilitas umum? Dalam fenomena ini, kenapa saya sangat tertarik mengangkat judul peran Humas pemerintah dalam mensosialisasikan fasilitas umum di Kabupaten Bogor dan tertuju kepada fasilitas umumnya. Karena terlalu banyak fasilitas umum di Kota Bogor, contohnya alun-alun di Luiliang, alun-alun di Cibinong, seperti Danau Dora, atau trek olahraga di daerah Pakansari. Menurut saya itu terbilang cukup sepi mungkin karena pensosialisasikannya bisa dikatakan cukup kurang. Lalu realitas komunikasi Humas. Humas Pemerintahan Kabupaten Bogor berperan dalam menciptakan, membangun, dan membantu bentuk citra ke Kabupaten Bogor. Bukan hanya sekadar itu, namun yang dipertanyakan bagaimana mensosialisasikan hal-hal yang terbaru seperti fasilitas umum, guna untuk disebarluaskan sampai diketahui berbagai elemen. Karena fasilitas umum tidak mencakup seperti apa yang sudah saya katakan tadi. Fasilitas umum juga bisa digunakan oleh orang-orang disabilitas, seperti rambu-rambu, maksud saya tuh petunjuk jalan bagi orang-orang yang tidak bisa melihat, atau jalan untuk ramah lingkungan seperti tidak bisa berjalan, atau tempat-tempat ramah lainnya yang diperuntukkan untuk fasilitas umum. Lalu rumusan masalah. Di sini saya mengangkat dua rumusan masalah. Pertama, bagaimana peran Humas pemerintah dalam mensosialisasikan fasilitas di Kabupaten Bogor. Kedua, faktor pendukung dan penghambat yang dihadapi dalam mensosialisasikan fasilitas di Kabupaten Bogor. Karena untuk merumuskan peran Humas pemerintahan itu tidak tidak begitu berjalan mulus. Kita juga harus mencari faktor pendukung dan penghambat, di mana noise-nya, kenapa pesan yang disampaikan oleh Humas pemerintahan tidak tersampai kepada berbagai elemen. Dan di sini juga, di lain itu juga kita juga harus mengetahui peran Humas pemerintah dalam mensosialisasikan fasilitas umum di Kabupaten Bogor, karena hal ini sangat berkesinambungan. Lalu tujuan penelitian ialah untuk mengetahui bagaimana peran Humas pemerintah dalam mensosialisasikan fasilitas umum. Ya, tentu saja karena tujuan ini ialah ingin mengetahui peran Humas, karena dengan alasan yang sudah saya sebutkan, karena tidak semua elemen masyarakat mengetahui adanya fasilitas umum yang mendukung individu masing-masing. Dan di sini saya menggunakan metode jenis penelitian kualitatif deskriptif, dan strategi yang digunakan ialah fenomenologi. Kenapa deskriptif? Karena hal ini terkenal langsung ke bagian sosial. Dan oleh karena itu saya harus menggunakan kualitatif deskriptif. Dan kenapa harus fenomenologi? Karena fenomenologi ini benar-benar seperti kita melakukan mencari data dengan orang-orang yang mempunyai pengalaman, dan cakupan luasnya itu hanya sebatas Kabupaten Bogor.
Dan sini kami menggunakan teknik pengumpulan data dan terbagi menjadi 3, wawancara, observasi, dan dokumentasi. Teknik wawancara itu bisa dilakukan oleh wawancara langsung, seperti kita langsung terjun ke Bapenda sebagai penanggung jawab pembangunan Kota Bogor atau ke Dinas Perumahan Pemukiman. Lalu tidak lupa juga kita mendokumentasikan fasilitas-fasilitas yang bisa dikatakan tuh tidak tepat sasaran lah, mungkin bisa digunakan untuk anak-anak, seperti anak-anak yang melakukan hal yang tidak etis dan lainnya. Lalu observasi itu kita sekalian mendokumentasi ke tempat-tempat yang dituju. Dan ini merupakan hasil penelitian terdahulu sebelum saya mengangkat judul peran humas pemerintah dalam mensosialisasikan fasilitas umum di Kabupaten Bogor. Dan terima kasih, mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.